Hai semuanya, kembali lagi bersama Hirka Harika. Kali ini, Mimin bakal bawain alur cerita dari Doraemon yang berjudul Nobita Treasure Island. Dan gak usah berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita pergi ke pembahasannya. Cerita dimulai dengan Nobita yang banyak mendengar kisah tentang Treasure Island dan bermimpi menemukan pulau tersebut dan menjelajahi pulau harta karun itu. Doraemon memberi Nobita peta harta karun khusus yang menunjukkan lokasi Treasure Island. Tak berapa lama, tersiar di media ada penemuan sebuah pulau yang asing dan sama sekali tidak dikenal. Nobita percaya itu adalah pulau harta karun yang selama ini ia nantikan. Ia pun mengajak Doraemon, Shizuka, Giant, dan Suneo untuk menjelajah bersamanya. Saat hampir tiba di pulau itu, mereka diserang kawanan bajak laut. Bajak laut menculik Shizuka, namun Nobita dan kawan-kawan tak berhasil menyelamatkannya. Tapi mereka berhasil menyelamatkan bocah bernama Flock. Flock sebenarnya dulu adalah awak kapal. Kedua orang tua Sewasi terpaksa menerima Doraemon menjadi pengasuhnya karena mereka melihat jika Sewasi sangat menyukai Doraemon. Singkat cerita, kebersamaan Doraemon dan Sewasi pun berjalan sangat baik. Bahkan, mereka pun menjadi sangat dekat dan akrab. Singkatnya, Sewasi pun kini telah tumbuh besar dan masuk sekolah dasar. Saat itu, Sewasi ingin memberi kado Doraemon sebuah patung Doraemon. Namun, karena patungnya kurang bagus, ia meminta bantuan tikus robot untuk memperbaiki patungnya. Sayangnya, tikus robot justru langsung pergi ke Doraemon asli dan menggigit telinga Doraemon. Alhasil, Doraemon pun harus dibawa ke rumah sakit. Saat dokter robot tengah memperbaiki telinga Doraemon, tiba-tiba terdapat serangga dan membuat Doraemon bersin. Karena Doraemon bersin, dokter robot kaget hingga membuat kesalahan. Saat itu juga, Dora Miyako datang dan hendak menjenguk Doraemon. Saat masuk ruangan Doraemon, Dora Miyako tertawa melihat penampilan baru Doraemon, di mana telinga Doraemon menghilang. Itulah mengapa tampilan Doraemon saat ini tidak memiliki telinga. Doraemon pun merenungi nasibnya dan merasa sedih. Doraemon mencoba bangkit dan meminum cairan penyemangat, namun bukannya semangat, Doraemon justru merasa semakin sedih. Singkat cerita, diperlihatkan sesosok robot kecil yang bernama Dorami, di mana Dorami merupakan adik Doraemon dan tengah memanggil Doraemon. Saat itu, diperlihatkan jika tubuh Doraemon hampir seutuhnya berubah berwarna biru. Saat Dorami mendekat, Doraemon menanyakan siapa Dorami. Dorami pun menjawab jika ia diciptakan sebagai robot pengasuh tambahan. Dorami pun mengaku jika ia adalah adik Doraemon. Mendengar hal itu, Doraemon merasa terharu karena memiliki adik yang sangat cantik. Doraemon juga menceritakan jika tubuhnya berubah berwarna biru karena mengelupas akibat kesedihan yang terlalu mendalam. Dan suaranya yang serak karena ia menangis terus-menerus tanpa henti. Dan dari sini kita bisa tahu mengapa suara Doraemon cempreng dan tubuhnya berwarna biru. Setelah itu, Doraemon mengeluarkan cairan penyemangat. Ternyata, yang diminum Doraemon bukan cairan penyemangat namun Denko Sekka, atau cairan tanpa henti. Di mana Doraemon menjadi bergerak sangat kencang dan tanpa henti. Di sisi lain, penjahat waktu kembali masuk dengan menggunakan mesin waktu. Mereka tanpa sengaja melewati Sewasi yang tengah merenung sedih karena kepergian Doraemon. Penjahat itu kemudian merencanakan untuk menculik Sewasi. Di situ, Sewasi merasa ketakutan dan menyebut-nyebut nama Doraemon. Doraemon yang tengah berlari tanpa henti melihat Sewasi yang tengah ketakutan pun langsung melompat dan masuk ke dalam pesawat. Akhirnya, Doraemon dan Sewasi pun bertemu kembali. Sewasi juga masih mengenali Doraemon, walaupun Doraemon telah berubah warna. Saat itu juga, Dora Miyako dan Dorami datang dari langit untuk menyusul Doraemon. Dora Miyako kemudian meminta maaf karena sempat menertawakan Doraemon. Dora Miyako mengatakan jika sekarang, Doraemon terlihat lebih tampan dan memiliki suara yang seksi. Sehingga, ia semakin menyukai Doraemon. Singkat cerita, Natal pun tiba. Di sini, Sewasi memberi kado Doraemon sebuah patung hasil karyanya sendiri. Doraemon merasa bahagia, namun ia meminta maaf kepada Sewasi karena ia tidak memberi kado apa-apa. Namun Sewasi tidak masalah,
dan ia ingin jika Doraemon menjadi temannya untuk selama-lamanya. Setelah itu Dora Miyako dan Dorami datang serta mengatakan jika kue telah matang. Mereka pun merayakan malam Natal dengan sangat bahagia. Tak berselang lama, datang Doraemon mini dari atas langit. Ternyata, Profesor datang dan merasa bangga kepada Doraemon, di mana Doraemon telah membantu polisi dalam menangkap penjahat. Oleh karena itu, ia membuat robot kecil yang mirip Doraemon, yang ia beri nama Mini Dora sebagai bentuk penghargaan kepada Doraemon. Selain itu, Profesor juga memberi kado sebuah kantong baru kepada Doraemon. Akhirnya, mereka semua pun menikmati malam itu dengan sangat bahagia. Setelah itu, Doraemon pun kembali dikirimkan ke masa lalu, untuk menolong kakek Sewasi yang sangat ceroboh. Kakek Sewasi adalah Nobita. Dan di akhir film diperlihatkan jika penulis komik tersebut telah mendapatkan inspirasi dalam membuat karakternya. Fujiko menceritakan di komiknya, jika terdapat sebuah robot dari masa depan, robot tersebut membantu anak laki-laki yang ceroboh. Dan di kantong robot tersebut terdapat alat-alat dari masa depan. Dan Fujiko memberi nama karakter tersebut dengan nama Doraemon. Dan film pun selesai. Suneo dan Nobita justru merasa lega, karena akhirnya mereka pun tidak bakal kena pukulan Giant. Melainkan, ia juga kesal karena lapangan menjadi tempat parkir. Saat Nobita sampai rumah, ia bertemu dengan ayahnya yang terlihat murung. Nobita pun bertanya kepada ayahnya, mengapa ayahnya terlihat murung. Ternyata, sang ayah merasa galau, di mana hari esok, ia harus pergi bermain golf bersama temannya. Namun, ia merada kesusahan karena barang yang ia bawa terlalu berat dan besar. Melihat hal itu, Doraemon menghampiri ayah dan mengatakan kepada ayah, jika ayah harusnya tenang saja, karena ayah memiliki Doraemon yang bisa mengeluarkan alat apa saja. Doraemon pun mengeluarkan sebuah alat yang bernama mesin pengubah poster. Di sini, Doraemon menempelkan alat itu ke barang ayah dan merubahnya menjadi poster. Ayah yang melihat hal itu pun sangat kaget dan kesal, karena barang miliknya diubah menjadi sebuah poster. Namun, Doraemon menenangkan ayah dan mengatakan jika alat itu bisa mengubahnya kembali, di mana poster tersebut cukup disemprot dengan air, dan barang itu akan kembali seperti semula. Ayah yang melihat hal itu pun menjadi sangat bahagia. Ayah meminta izin kepada Doraemon, jika ia akan meminjam alat tersebut di esok hari. Nobita yang melihat hal itu pun berencana untuk meminjam alat tersebut kepada Doraemon. Nobita ingin menggunakan alat tersebut untuk mengatur lahan parkir. Dan dengan berbagai rayuan, akhirnya, Doraemon pun memperbolehkan Nobita untuk meminjam alat tersebut. Setelah itu, Nobita dan Doraemon pun pergi ke lapangan. Sebelumnya, Nobita memasang stiker parkir terlebih dahulu. Dan benar saja, tak lama setelah itu, datang sebuah mobil yang hendak parkir di lapangan. Nobita pun merasa sangat senang karena hal itu. Kemudian, Nobita memberi biaya parkir sebesar 10 sen. Tak lama kemudian, banyak mobil yang datang ke lokasi itu. Nobita dan Doraemon pun merasa sangat senang. Selain ia mendapat uang, ia juga akan menjagakan mobil mereka dengan sangat mudah. Di sini, Nobita pun langsung membuat mobil itu menjadi stiker dan menumpuk di suatu tempat. Setelah selesai menumpuk stiker tersebut, Doraemon dan Nobita pun pergi. Di jalan, ia melihat Suneo yang tengah menghidangkan makanan lezat. Nobita dan Doraemon pun langsung menemui Suneo. Di sini, ia hendak ikut makan bersama Suneo. Namun, Suneo marah besar karena ia sama sekali tidak mengajak Nobita. Namun, Nobita dan Doraemon bodoh amat, karena menurutnya, ia justru membantu Suneo menghabiskan makanan. Daripada makanannya tersisa begitu saja. Di sini, Doraemon memiliki ide untuk makan bersama di sebuah bukit. Doraemon dan Nobita pun langsung saja menempelkan alat pengubah poster ke makanan tersebut. Suneo yang melihat makanannya berubah menjadi poster pun menjadi sangat kacau. Namun, Doraemon menenangkan hal itu. Selain makanan, Nobita dan Doraemon juga mengubah beberapa peralatan rumah untuk mereka bawa ke bukit. Mereka pun sangat bahagia karena hendak pergi bersama-sama. Nobita kemudian berinisiatif untuk mengajak Shizuka. Saat itu, Giant datang menemui mereka dan hendak mengajak mereka bermain bersama. Namun, Nobita justru menempelkan alat pengubah poster ke diri Giant, hingga Giant pun berubah menjadi poster. Saat itu,
Nobita langsung melipat poster Giant dan memasukkan poster Giant ke dalam tas. Setelah semuanya siap, Doraemon pun mengeluarkan pintu kemana saja dan mengajak semuanya pergi ke bukit. Saat sampai di lokasi, mereka pun langsung mengubah semuanya menjadi benda asli. Shizuka merasa takjub dengan alat-alat tersebut. Mereka juga telah mengeluarkan makanan mereka. Dan saat hendak siap makan, Tsuneo melihat satu poster yang belum dibuka. Ternyata, poster itu adalah poster Giant. Tsuneo yang kesal dengan Giant pun menginjak poster tersebut. Saat Tsuneo menginjak wajah Giant, tiba-tiba ekspresi poster Giant pun berubah menjadi kesal. Tsuneo pun langsung panik dan melipat poster tersebut. Nobita yang melihat Tsuneo memegang poster itu pun meminta poster itu dan membukanya. Nobita langsung kaget, karena poster itu adalah Giant yang terlihat tengah marah besar. Mereka semua pun merasa panik dan saling lempar poster Giant. Hingga pada saat itu, terdapat angin yang membawa terbang poster Giant sangat jauh. Nobita dan Tsuneo pun menjadi panik karena hal itu. Mereka merasa was-was jika Giant kembali akan menyerangnya. Tak lama kemudian, Giant pun kembali dengan perasaan marah. Tiba-tiba saja, hujan mulai turun hingga membuat Nobita merasa panik, karena ingat dengan mobil yang mereka jaga. Doraemon pun langsung mengeluarkan pintu kemana saja dan kembali ke lapangan. Saat itu, orang-orang yang telah parkir dan menitipkan mobil mereka ke Nobita dan Doraemon pun marah besar, karena mobil mereka malah ditumpuk-tumpuk. Mereka pun meminta penjelasan dari Nobita dan Doraemon terkait hal itu. Sedangkan Giant, ia tengah menunggu Nobita karena Nobita telah mengubahnya menjadi stiker dan merasa marah besar. Dan, film pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa, bantu Mimin dengan klik like, subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan video lainnya. Membalas pukulan Giant. Saat hendak memukul Giant, Tsuneo tiba-tiba berhenti dan tidak jadi memukul Giant. Alhasil, hanya Nobita lah yang memukul Giant. Hingga akhirnya, Nobita kembali mendapatkan pukulan dari Giant. Saat sampai di rumah, Doraemon sedikit kaget melihat keadaan Nobita. Namun ia sudah tahu, jika itu adalah perbuatan Giant. Nobita kemudian merenggek kepada Doraemon untuk membantunya. Doraemon langsung mengeluarkan obat dari dalam kantongnya. Nobita pun kesal, karena yang ia inginkan adalah alat yang bisa digunakan untuk balas dendam. Doraemon pun menolak hal itu, karena ia tidak menyukai balas dendam. Doraemon meminta Nobita untuk membalas dengan kebaikan saja. Namun Nobita tidak mau dan justru marah kepada Doraemon. Tak lama setelah itu, Doraemon mendapat paket dari masa depan, berupa alat-alat ajaib pesanan Doraemon. Saat Doraemon mengecek barangnya, tiba-tiba ia melihat sebuah buku kecil. Doraemon kesal dan marah-marah, karena ia sama sekali tidak memesan buku tersebut. Nobita pun penasaran dengan fungsi buku itu. Doraemon pun menjelaskan, jika buku itu adalah buku catatan balas dendam. Apabila ada seseorang yang baru saja dipukul dan menuliskannya di buku tersebut, maka orang itu akan kembali dipukul setelah kertas itu ditemukan oleh orang lain. Mendengar hal itu, Nobita langsung tersenyum, karena hal itu sesuai dengan keinginannya. Namun Doraemon melarangnya karena itu alat yang tidak baik. Tak lama setelah itu, datang seekor kucing. Ternyata, Doraemon telah berjanji untuk kencan bersama kucing itu dan pergi meninggalkan Nobita. Nobita kesal karena ditinggal begitu saja oleh Doraemon. Namun, buku catatan itu tertinggal di atas meja. Nobita sangat bersemangat untuk mencoba buku tersebut. Saat di jalan, Tsuneo menghampiri Nobita. Kemudian, Nobita mengatakan, jika ia kesal atas kejadian tadi siang. Di sini, Tsuneo justru meledek Nobita dan membuat Nobita kesal. Nobita pun memiliki ide untuk melakukan balas dendam menggunakan catatan balas dendam. Saat itu, terdapat seorang pria besar mengambil catatan itu dan membalas perbuatan Tsuneo persis dengan apa yang dilakukan Tsuneo kepada Nobita. Setelah itu, Nobita berencana untuk balas dendam kepada Giant. Ia mencari keberadaan Giant. Saat ketemu, ia berusaha memancing amarah Giant namun gagal. Ia menggunakan berbagai cara supaya Giant bisa marah kepadanya, namun tetap saja hal itu gagal ia lakukan. Nobita yang kesal pun menuliskan perbuatan jahat Giant kepadanya di kertas. Saat itu, Tsuneo melihat kertas yang dibuang Nobita. Namun bukannya membalaskan perbuatan itu kepada Giant, Tsuneo justru memukul Nobita. Nobita pun heran,
Kenapa justru ia yang dipukul? Saat itu, Doraemon datang dan mengatakan, jika catatan balas dendam hanya berlaku saat kejadian itu baru saja dilakukan, dan tidak bisa membalaskan dendam yang sudah lama. Namun Nobita tidak mau mendengarkan kata-kata Doraemon dan pergi begitu saja. Saat di perjalanan, Nobita melihat Giant tengah tertidur. Nobita pun berencana untuk memukul Giant. Saat siap-siap memukul, Nobita mengurungkan diri dan berpikir jika balas dendam bukanlah hal yang baik. Namun saking semangatnya, Nobita justru tak sengaja memukul Giant dan membuat Giant marah. Saat itu juga, Giant pun langsung memukul Nobita. Di sini, Nobita pun menjadi kesal dan berencana untuk balas dendam. Ia melihat Suneo dan menulis perbuatan Giant. Namun, Suneo tidak mengambil tulisan itu dan pergi begitu saja. Nobita yang heran pun langsung menyusul Suneo dengan membawa kertas tersebut. Alhasil, Nobita sendirilah yang akan membalaskan perbuatan itu. Saat bertemu Giant dan hendak memukul Giant, Nobita justru tak memiliki kekuatan dan kalah. Ia makin kesal dan menuliskan kembali perbuatan Giant. Kemudian, Nobita berencana mencari orang yang tepat untuk balas dendam. Saat itu, Nobita melihat Pak Guru tengah berjalan. Nobita pun berencana jika Pak Gurulah yang akan membalaskan perbuatan itu. Namun, saat Nobita membuang kertas itu, Pak Guru melihatnya dan mengatakan, jika Nobita harus mengambil kertas itu. Pak Guru marah, karena Nobita membuang sampah sembarangan. Nobita pun langsung ketakutan, karena ia tahu, jika ia akan memukul Giant kembali. Alhasil, mau tidak mau, Nobita mengambil kertas itu dan pergi menemui Giant dengan rasa takut. Doraemon yang melihat hal itu pun tak bisa berbuat apa-apa. Karena Doraemon ingin, hal itu bisa menjadi pembelajaran untuk Nobita, supaya tidak memiliki sifat dendam kepada siapapun. Dan, film pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa, bantu Mimin dengan klik like, subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan video lainnya. Akhirnya, Doraemon pun mau tidak mau harus mengurus Risuka sendirian. Saat itu, Risuka datang ke kamar Nobita. Risuka menanyakan keberadaan Nobita. Doraemon pun mengatakan, jika Nobita tengah pergi. Doraemon kemudian mengajak Risuka untuk main bersama. Di sini, Risuka meminta Doraemon untuk membacakan dongeng Putri Duyung. Kemudian, Doraemon membacakan dongeng tersebut, di mana dahulu kala, terdapat seorang putri duyung yang tengah berenang di lautan. Saat itu, Putri Duyung melihat pangeran yang sedang berada di kapal. Putri Duyung pun tertarik karena melihat ketampanan pangeran. Namun tiba-tiba, terjadi gelombang besar dan terjadi badai lautan. Putri Duyung kemudian menyelamatkan pangeran yang tenggelam. Setelah itu, Putri Duyung mendatangi nenek sihir untuk meminta ramuan supaya ia bisa memiliki kaki dan bertemu dengan pangeran. Nenek sihir pun bersedia memberi ramuan tersebut dengan ganti sirip milik Putri Duyung. Dikarenakan Putri Duyung sudah sangat ingin bertemu pangeran, ia pun rela menukarkan siripnya dengan ramuan tersebut. Dan benar saja, setelah Putri Duyung memiliki kaki, ia bisa bertemu kembali dengan pangeran dan memadu kasih bersama. Namun di suatu hari, pangeran justru dijodohkan oleh raja dengan seorang putri dari kerajaan seberang. Putri Duyung yang melihat hal itu pun menjadi galau dan menangis terseduh-seduh. Kemudian, Putri Duyung pun langsung terjun ke lautan dan tenggelam. Saat Doraemon selesai membacakan dongeng, Risuka langsung menangis karena ending dari dongengnya menyedihkan. Di sini, Doraemon pun dimarahi oleh Ibu Nobita karena membuat Risuka menangis. Doraemon yang kesal pun akhirnya mengeluarkan sepatu masuk dongeng dan akan mengubah ending dari dongeng tersebut. Saat ia masuk ke dalam dongeng Putri Duyung, Doraemon melihat jika saat itu, Putri Duyung telah berusia 15 tahun dan diizinkan oleh ibunya untuk melihat dunia daratan. Saat sampai di daratan, ia pun melihat pangeran yang tengah berada di kapal. Putri Duyung pun jatuh cinta kepada pangeran. Setelah itu, Putri Duyung menyelamatkan pangeran saat pangeran hampir tenggelam. Kemudian, Putri Duyung menemui nenek sihir untuk membantunya memberi ramuan, supaya ia bisa memiliki kaki. Di sini, nenek sihir meminta sirip milik Putri Duyung dan suara Putri Duyung. Melihat hal itu, Doraemon pun marah karena perjanjiannya tidak sesuai. Doraemon kemudian mengeluarkan alat tukar dan membantu Putri Duyung. Saat itu, Putri Duyung memberi jepit kerang sebagai gantinya.
Berkat alat tersebut, Putri Duyung akhirnya memiliki ramuan itu tanpa harus menukarkan sirip dan suaranya kepada nenek sihir. Setelah itu, ia pun bertemu dengan pangeran di daratan. Saat pangeran bertemu dengan Putri Duyung, pangeran pun langsung jatuh cinta kepada Putri Duyung. Setelah itu, pangeran dan Putri Duyung menjalani hari-hari dengan bahagia. Doraemon kemudian memutuskan untuk keluar dari dunia dongeng. Doraemon pun kembali membaca buku itu dan melihat endingnya. Namun ternyata, endingnya masih sedih dan Doraemon kembali masuk ke dalam buku dongeng. Doraemon menanyakan terkait keberadaan pangeran kepada Putri Duyung. Ternyata, pangeran telah dijodohkan dengan putri kerajaan seberang. Doraemon marah besar dan mengajak Putri Duyung menemui pangeran. Di sini, Doraemon marah kepada pangeran dan menjelaskan kepada pangeran terkait jasa Putri Duyung kepada pangeran. Doraemon juga meminta pangeran untuk menikahi Putri Duyung. Namun, putri kerajaan seberang tidak terima, dan kembali menjelaskan, jika saat pangeran hampir tenggelam, ialah yang menyelamatkan pangeran dan merawat pangeran. Doraemon pun kesal dan hendak membantu Putri Duyung menggunakan alatnya. Namun, Putri Duyung justru pergi meninggalkan istana dan menerima jika pangeran menikah dengan yang lain. Saat di tepi pantai, Putri Duyung pun mengatakan, jika saat ini ia sudah rela karena saat ini, ia tengah mencintai orang lain. Doraemon pun merasa senang dengan hal itu. Namun siapa sangka, orang yang dimaksud adalah Doraemon. Putri Duyung jatuh cinta kepada Doraemon, karena Doraemon selalu membantunya. Putri Duyung pun meminta Doraemon untuk menikah dengannya. Mendengar hal itu, Doraemon menjadi panik dan kembali ke dunia nyata. Di sini, Doraemon kembali mengubah alur ceritanya, supaya pangeran jatuh cinta kepada Putri Duyung dan menikah dengan Putri Duyung. Alhasil, cara yang digunakan Doraemon pun berhasil. Hingga akhirnya, Putri Duyung dan pangeran pun hidup bahagia. Doraemon kemudian kembali ke dunia nyata. Saat itu, Nobita telah pulang ke rumah dan Risuka meminta Nobita untuk membacakan dongeng Putri Duyung. Saat Nobita membacakan dongeng, Nobita terheran-heran karena alur ceritanya berubah. Dan saat Nobita selesai membacakan ceritanya, Risuka justru menangis karena alur ceritanya tidak seperti yang dahulu. Di sini, Nobita pun kembali dimarahi ibunya karena membuat Risuka menangis. Dan film berakhir. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa, bantu Mimin dengan klik like, subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan video lainnya. Karena mereka hanya diberi makanan saja, tanpa diberi minuman. Setelah itu, Suneo memanggil seseorang ke depan mereka. Saat itu, Nobita dan Giant panik karena melihat orang asing. Saat mengetahui jika orang itu bisa bahasa mereka, Giant dan Nobita pun lega. Shizuka kemudian menanyakan kepada Suneo terkait siapa orang asing tersebut. Suneo kemudian menjelaskan, jika orang tersebut adalah Somelia yang diundang oleh ayahnya. Somelia merupakan orang yang ahli dalam penyajian anggur terbaik di restoran kelas atas. Namun, Somelia yang diundang kali ini adalah Somelia yang ahli dalam menyajikan berbagai jus. Setelah itu, Suneo meminta Somelia untuk memilihkan minuman untuk Shizuka dan yang lain. Somelia pun menjelaskan dan memilihkan minuman yang tepat untuk Shizuka dan yang lainnya. Saat jus sudah datang, Nobita sempat mengatakan jika jus itu sama seperti jus yang ada di rumah-rumah. Namun, saat Shizuka dan Giant meminumnya, mereka terlihat kagum dan sangat menyukai jus tersebut. Karena menurut mereka, rasanya sangat enak. Nobita yang mulai penasaran pun meminumnya. Seketika itu Nobita merasakan, jika jus tersebut sangatlah enak. Namun karena Nobita malu, dan sempat mengatakan jika jusnya biasa saja. Ia pun spontan mengatakan, jika di rumahnya juga ada Somalia. Saat sampai di rumah, Nobita pun merasa menyesal mengatakan hal itu. Karena yang sebenarnya, di rumah Nobita sama sekali tidak ada Somalia. Nobita pun meminta bantuan Doraemon. Di sini, Doraemon sempat menegur Nobita yang asal berbicara. Namun, Doraemon tetap berusaha membantu mencarikan solusinya. Doraemon mengatakan, jika ia barusan sempat melihat sebuah selebaran yang memperlihatkan, jika terdapat Somalia yang gratis selama masa percobaan. Doraemon kemudian memutuskan untuk memesannya. Saat menunggu kedatangan Somalia, Nobita dipanggil ibunya, karena teman Nobita menelpon. Saat sampai di bawah dan menjawab telepon tersebut, ternyata yang memanggil adalah Suneo. Di sini,
Suneo menegaskan, jika ia dan teman lain hendak pergi ke rumah Nobita untuk memastikan terkait Somalia tersebut. Suneo dan yang lain pun telah bersiap untuk berangkat ke rumah Nobita. Mendengar hal itu, Nobita semakin panik dan langsung menemui Doraemon. Tak berselang lama, Somalia pesanan Doraemon pun datang. Nobita pun akhirnya merasa lega. Di sini, Doraemon dan Nobita pun langsung mencobanya, dan meminta Somalia itu untuk menyiapkan sebuah makanan. Setelah menganalisa dan menjelaskan kepada Doraemon dan Nobita, mereka pun kagum dengan penjelasannya dan membayangkan jika makanan tersebut sangat lezat. Dan saat makanan disajikan, Doraemon dan Nobita pun mencobanya. Ternyata, makanan itu justru sangat tawar dan tak berasa apapun. Nobita pun mulai panik karena tidak sesuai ekspektasi. Setelah itu, Nobita kembali mencoba Somalia itu untuk menyajikan minuman. Somalia itu pun lagi-lagi menjelaskan dengan sangat mengagumkan. Namun, saat hidangan telah disajikan, minuman itu rasanya biasa saja. Dikarenakan waktu sudah mepet, Nobita pun mau tidak mau mengajak Somalia itu untuk bertemu Suneo dan yang lainnya. Di sini, Somalia itu menjelaskan makanan yang cocok untuk dimakan bersama, di mana mereka akan makan di ruang terbuka yang akan menyajikan suatu kenikmatan yang berbeda. Akhirnya, Nobita pun mengajak Suneo dan yang lain untuk bertemu. Nobita sempat kaget, karena Somalia Suneo juga diajak. Suneo mengatakan, jika ia mengajak Somalianya, karena ia merasa ragu dengan Somalia milik Nobita. Saat itu, Suneo meminta Somalianya untuk memilihkan menu yang paling enak untuk mereka. Di sini, Shizuka kembali tertarik dengan penjelasan Somalia tersebut. Namun, saat gantian Somalia yang dibawa Nobita untuk menjelaskan terkait makanan hari itu, semua orang langsung tertarik karena penjelasannya yang sangat bagus. Setelah itu, Somalia mengajak mereka semua untuk pergi ke lokasi tersebut. Mereka harus melewati sungai, hutan yang sangat rindang dan penuh dengan hewan buas. Di sini, mereka sudah merasa kelelahan. Namun tak sampai di situ, mereka harus melewati gurun pasir yang sangat panas membuat mereka semakin kelelahan. Bahkan, mereka masih harus mendaki sebuah tebing. Nobita yang sudah kelelahan pun hampir tidak kuat dan hampir jatuh. Untungnya, Suneo menggenggam tangan Nobita supaya tidak jatuh. Bahkan, Suneo dan Shizuka juga ikut membantu Nobita untuk bisa naik ke atas bukit. Giant menyemangati Nobita dan mengatakan jika Nobita harus kuat, supaya mereka bisa menikmati makanan yang enak secara bersama-sama. Berkat semangat dari mereka semua, Nobita pun kembali semangat untuk melanjutkan perjalanannya. Sedangkan Doraemon justru merasa heran karena proses untuk makan yang sangat rumit dan penuh drama. Tak lama setelah itu, mereka pun telah sampai di puncak bukit. Mereka semua pun terkesima melihat pemandangan yang sangat indah. Namun, mereka langsung terjatuh karena sudah merasa sangat lapar. Somalia kemudian bersiap untuk menyajikan makanan tersebut. Dan dengan penuh percaya diri, Somalia itu memberikan makanan tersebut. Saat mereka membukanya, Nobita kaget karena isinya hanya nasi dan minuman biasa. Lagi-lagi, Nobita masih mencela makanan tersebut. Namun, Giant, Suneo dan juga Shizuka justru langsung memakannya dan merasakan kenikmatannya. Di sini, Nobita pun menjadi penasaran dan mencobanya. Betapa terkejutnya, Nobita merasakan jika makanan tersebut sangat lezat. Somalia itu kemudian menjelaskan, jika makanan tersebut menjadi sangat lezat, karena mereka semua makan saat dalam kondisi lapar. Hal itulah yang membuat makanan apapun menjadi sangat lezat. Tak hanya makanannya, minuman yang terlihat biasa, justru akan menjadi sangat lezat dan menyejukkan, ketika mereka meminumnya saat kondisi sangat haus. Di sini, Nobita kembali meminta minuman kepada Somalia. Nobita pun meminta untuk disajikan secangkir teh. Dan siapa sangka, Nobita yang hanya meminta teh, ternyata diajak oleh Somalia untuk pergi ke kutub yang penuh dengan salju. Menurut Somalia, semakin seseorang merasa dingin, maka mereka akan merasakan kenikmatan dalam meminum teh tersebut. Mendengar hal itu, Nobita pun menyesal karena telah meminta teh kepada Somalia. Nobita pun menyesal karena telah meminta teh kepada Somalia. Dan film berakhir. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa, bantu Mimin dengan klik like, subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan video lainnya. Suneo mengatakan, jika ia merasa tidak terima. Suneo mengajak Nobita untuk mengumpulkan tenaga,
dan membalas pukulan Giant. Saat hendak memukul Giant, Suneo tiba-tiba berhenti dan tidak jadi memukul Giant. Alhasil, hanya Nobita lah yang memukul Giant. Hingga akhirnya, Nobita kembali mendapatkan pukulan dari Giant. Saat sampai di rumah, Doraemon sedikit kaget melihat keadaan Nobita. Namun ia sudah tahu, jika itu adalah perbuatan Giant. Nobita kemudian merenggek kepada Doraemon untuk membantunya. Doraemon langsung mengeluarkan obat dari dalam kantongnya. Nobita pun kesal, karena yang ia inginkan adalah alat yang bisa digunakan untuk balas dendam. Doraemon pun menolak hal itu, karena ia tidak menyukai balas dendam. Doraemon meminta Nobita untuk membalas dengan kebaikan saja. Namun Nobita tidak mau dan justru marah kepada Doraemon. Tak lama setelah itu, Doraemon mendapat paket dari masa depan, berupa alat-alat ajaib pesanan Doraemon. Saat Doraemon mengecek barangnya, tiba-tiba ia melihat sebuah buku kecil. Doraemon kesal dan marah-marah, karena ia sama sekali tidak memesan buku tersebut. Nobita pun penasaran dengan fungsi buku itu. Doraemon pun menjelaskan, jika buku itu adalah buku catatan balas dendam. Apabila ada seseorang yang baru saja dipukul dan menuliskannya di buku tersebut, maka orang itu akan kembali dipukul setelah kertas itu ditemukan oleh orang lain. Mendengar hal itu, Nobita langsung tersenyum, karena hal itu sesuai dengan keinginannya. Namun Doraemon melarangnya karena itu alat yang tidak baik. Tak lama setelah itu, datang seekor kucing. Ternyata, Doraemon telah berjanji untuk kencan bersama kucing itu dan pergi meninggalkan Nobita. Nobita kesal karena ditinggal begitu saja oleh Doraemon. Namun, buku catatan itu tertinggal di atas meja. Nobita sangat bersemangat untuk mencoba buku tersebut. Saat di jalan, Suneo menghampiri Nobita. Kemudian, Nobita mengatakan, jika ia kesal atas kejadian tadi siang. Di sini, Suneo justru meledek Nobita dan membuat Nobita kesal. Nobita pun memiliki ide untuk melakukan balas dendam menggunakan catatan balas dendam. Saat itu, terdapat seorang pria besar mengambil catatan itu dan membalas perbuatan Suneo persis dengan apa yang dilakukan Suneo kepada Nobita. Setelah itu, Nobita berencana untuk balas dendam kepada Giant. Ia mencari keberadaan Giant. Saat ketemu, ia berusaha memancing amarah Giant namun gagal. Ia menggunakan berbagai cara supaya Giant bisa marah kepadanya, namun tetap saja hal itu gagal ia lakukan. Nobita yang kesal pun menuliskan perbuatan jahat Giant kepadanya di kertas. Saat itu, Suneo melihat kertas yang dibuang Nobita. Namun bukannya membalaskan perbuatan itu kepada Giant, Suneo justru memukul Nobita. Nobita pun heran, kenapa justru ia yang dipukul. Saat itu, Doraemon datang dan mengatakan, jika catatan balas dendam hanya berlaku saat kejadian itu baru saja dilakukan, dan tidak bisa membalaskan dendam yang sudah lama. Namun Nobita tidak mau mendengarkan kata-kata Doraemon dan pergi begitu saja. Saat di perjalanan, Nobita melihat Giant tengah tertidur. Nobita pun berencana untuk memukul Giant. Saat siap-siap memukul, Nobita mengurungkan diri dan berpikir, jika balas dendam bukanlah hal yang baik. Namun saking semangatnya, Nobita justru tak sengaja memukul Giant dan membuat Giant marah. Saat itu juga, Giant pun langsung memukul Nobita. Di sini, Nobita pun menjadi kesal dan berencana untuk balas dendam. Ia melihat Suneo dan menulis perbuatan Giant. Namun, Suneo tidak mengambil tulisan itu dan pergi begitu saja. Nobita yang heran pun langsung menyusul Suneo dengan membawa kertas tersebut. Alhasil, Nobita sendirilah yang akan membalaskan perbuatan itu. Saat bertemu Giant dan hendak memukul Giant, Nobita justru tak memiliki kekuatan dan kalah. Ia makin kesal dan menuliskan kembali perbuatan Giant. Kemudian, Nobita berencana mencari orang yang tepat untuk balas dendam. Saat itu, Nobita melihat Pak Guru tengah berjalan. Nobita pun berencana jika Pak Gurulah yang akan membalaskan perbuatan itu. Namun, saat Nobita membuang kertas itu, Pak Guru melihatnya dan mengatakan, jika Nobita harus mengambil kertas itu. Pak Guru marah, karena Nobita membuang sampah sembarangan. Nobita pun langsung ketakutan, karena ia tahu, jika ia akan memukul Giant kembali. Alhasil, mau tidak mau, Nobita mengambil kertas itu dan pergi menemui Giant dengan rasa takut. Doraemon yang melihat hal itu pun tak bisa berbuat apa-apa. Karena Doraemon ingin, hal itu bisa menjadi pembelajaran untuk Nobita,
supaya tidak memiliki sifat dendam kepada siapapun. Dan film pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa bantu Mimin dengan klik like, subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan video lainnya. Nobita yang melihatnya pun panik. Karena Rizuka adalah anak kecil yang sangat berisik saat menangis. Nobita pun memiliki ide untuk pergi dari rumah, karena takut dimarahi ibunya. Akhirnya, Doraemon pun mau tidak mau harus mengurus Rizuka sendirian. Saat itu, Rizuka datang ke kamar Nobita. Rizuka menanyakan keberadaan Nobita. Doraemon pun mengatakan, jika Nobita tengah pergi. Doraemon kemudian mengajak Rizuka untuk main bersama. Di sini, Rizuka meminta Doraemon untuk membacakan dongeng Putri Duyung. Kemudian, Doraemon membacakan dongeng tersebut, di mana dahulu kala, terdapat seorang Putri Duyung yang tengah berenang di lautan. Saat itu, Putri Duyung melihat pangeran yang sedang berada di kapal. Putri Duyung pun tertarik karena melihat ketampanan pangeran. Namun tiba-tiba, terjadi gelombang besar dan terjadi badai lautan. Putri Duyung kemudian menyelamatkan pangeran yang tenggelam. Setelah itu, Putri Duyung mendatangi nenek sihir untuk meminta ramuan supaya ia bisa memiliki kaki dan bertemu dengan pangeran. Nenek sihir pun bersedia memberi ramuan tersebut dengan ganti sirip milik Putri Duyung. Dikarenakan Putri Duyung sudah sangat ingin bertemu pangeran, ia pun rela menukarkan siripnya dengan ramuan tersebut. Dan benar saja, setelah Putri Duyung memiliki kaki, ia bisa bertemu kembali dengan pangeran dan memadu kasih bersama. Namun di suatu hari, pangeran justru dijodohkan oleh raja dengan seorang putri dari kerajaan seberang. Putri Duyung yang melihat hal itu pun menjadi galau dan menangis terseduh-seduh. Kemudian, Putri Duyung pun langsung terjun ke lautan dan tenggelam. Saat Doraemon selesai membacakan dongeng, Rizuka langsung menangis karena ending dari dongengnya menyedihkan. Di sini, Doraemon pun dimarahi oleh ibu Nobita karena membuat Rizuka menangis. Doraemon yang kesal pun akhirnya mengeluarkan sepatu masuk dongeng dan akan mengubah ending dari dongeng tersebut. Saat ia masuk ke dalam dongeng Putri Duyung, Doraemon melihat jika saat itu, Putri Duyung telah berusia 15 tahun dan diizinkan oleh ibunya untuk melihat dunia daratan. Saat sampai di daratan, ia pun melihat pangeran yang tengah berada di kapal. Putri Duyung pun jatuh cinta kepada pangeran. Setelah itu, Putri Duyung menyelamatkan pangeran saat pangeran hampir tenggelam. Kemudian, Putri Duyung menemui nenek sihir untuk membantunya memberi ramuan, supaya ia bisa memiliki kaki. Di sini, nenek sihir meminta sirip milik Putri Duyung dan suara Putri Duyung. Melihat hal itu, Doraemon pun marah karena perjanjiannya tidak sesuai. Doraemon kemudian mengeluarkan alat tukar dan membantu Putri Duyung. Saat itu, Putri Duyung memberi jepit kerang sebagai gantinya. Berkat alat tersebut, Putri Duyung akhirnya memiliki ramuan itu tanpa harus menukarkan sirip dan suaranya kepada nenek sihir. Setelah itu, ia pun bertemu dengan pangeran di daratan. Saat pangeran bertemu dengan Putri Duyung, pangeran pun langsung jatuh cinta kepada Putri Duyung. Setelah itu, pangeran dan Putri Duyung menjalani hari-hari dengan bahagia. Doraemon kemudian memutuskan untuk keluar dari dunia dongeng. Doraemon pun kembali membaca buku itu dan melihat endingnya. Namun ternyata, endingnya masih sedih dan Doraemon kembali masuk ke dalam buku dongeng. Doraemon menanyakan terkait keberadaan pangeran kepada Putri Duyung. Ternyata, pangeran telah dijodohkan dengan putri kerajaan seberang. Doraemon marah besar dan mengajak Putri Duyung menemui pangeran. Di sini, Doraemon marah kepada pangeran dan menjelaskan kepada pangeran terkait jasa Putri Duyung kepada pangeran. Doraemon juga meminta pangeran untuk menikahi Putri Duyung. Namun, putri kerajaan seberang tidak terima, dan kembali menjelaskan, jika saat pangeran hampir tenggelam, ialah yang menyelamatkan pangeran dan merawat pangeran. Doraemon pun kesal dan hendak membantu Putri Duyung menggunakan alatnya. Namun, Putri Duyung justru pergi meninggalkan istana dan menerima jika pangeran menikah dengan yang lain. Saat di tepi pantai, Putri Duyung pun mengatakan, jika saat ini ia sudah rela karena saat ini, ia tengah mencintai orang lain. Doraemon pun merasa senang dengan hal itu. Namun siapa sangka, orang yang dimaksud adalah Doraemon. Putri Duyung jatuh cinta kepada Doraemon, karena Doraemon selalu membantunya. Putri Duyung pun meminta Doraemon untuk menikah dengannya. Mendengar hal itu,
Doraemon menjadi panik dan kembali ke dunia nyata. Di sini, Doraemon kembali mengubah alur ceritanya, supaya pangeran jatuh cinta kepada Putri Duyung dan menikah dengan Putri Duyung. Alhasil, cara yang digunakan Doraemon pun berhasil. Hingga akhirnya, Putri Duyung dan pangeran pun hidup bahagia. Doraemon kemudian kembali ke dunia nyata. Saat itu, Nobita telah pulang ke rumah dan Risuka meminta Nobita untuk membacakan dongeng Putri Duyung. Saat Nobita membacakan dongeng, Nobita terheran-heran karena alur ceritanya berubah. Dan saat Nobita selesai membacakan ceritanya, Risuka justru menangis karena alur ceritanya tidak seperti yang dahulu. Di sini, Nobita pun kembali dimarahi ibunya karena membuat Risuka menangis. Dan film berakhir. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa bantu Mimin dengan klik like, subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan video lainnya. Saat itu, Giant mengatakan jika ia merasa haus. Karena mereka hanya diberi makanan saja tanpa diberi minuman. Setelah itu, Suneo memanggil seseorang ke depan mereka. Saat itu, Nobita dan Giant panik karena melihat orang asing. Saat mengetahui jika orang itu bisa bahasa mereka, Giant dan Nobita pun lega. Shizuka kemudian menanyakan kepada Suneo terkait siapa orang asing tersebut. Suneo kemudian menjelaskan jika orang tersebut adalah sommelier yang diundang oleh ayahnya. Sommelier merupakan orang yang ahli dalam penyajian anggur terbaik di restoran kelas atas. Namun, sommelier yang diundang kali ini adalah sommelier yang ahli dalam menyajikan berbagai jus. Setelah itu, Suneo meminta sommelier untuk memilihkan minuman untuk Shizuka dan yang lain. Sommelier pun menjelaskan dan memilihkan minuman yang tepat untuk Shizuka dan yang lainnya. Saat jus sudah datang, Nobita sempat mengatakan jika jus itu sama seperti jus yang ada di rumah-rumah. Namun, saat Shizuka dan Giant meminumnya, mereka terlihat kagum dan sangat menyukai jus tersebut. Karena menurut mereka, rasanya sangat enak. Nobita yang mulai penasaran pun meminumnya. Seketika itu Nobita merasakan jika jus tersebut sangatlah enak. Namun karena Nobita malu dan sempat mengatakan jika jusnya biasa saja, ia pun spontan mengatakan jika di rumahnya juga ada sommelier. Saat sampai di rumah, Nobita pun merasa menyesal mengatakan hal itu. Karena yang sebenarnya, di rumah Nobita sama sekali tidak ada sommelier. Nobita pun meminta bantuan Doraemon. Di sini, Doraemon sempat menegur Nobita yang asal berbicara. Namun, Doraemon tetap berusaha membantu mencarikan solusinya. Doraemon mengatakan, jika ia barusan sempat melihat sebuah selebaran yang memperlihatkan jika terdapat sommelier yang gratis selama masa percobaan. Doraemon kemudian memutuskan untuk memesannya. Saat menunggu kedatangan sommelier, Nobita dipanggil ibunya karena teman Nobita menelpon. Saat sampai di bawah dan menjawab telepon tersebut, ternyata yang memanggil adalah Suneo. Di sini, Suneo menegaskan jika ia dan teman lain hendak pergi ke rumah Nobita untuk memastikan terkait sommelier tersebut. Suneo dan yang lain pun telah bersiap untuk berangkat ke rumah Nobita. Mendengar hal itu, Nobita semakin panik dan langsung menemui Doraemon. Tak berselang lama, sommelier pesanan Doraemon pun datang. Nobita pun akhirnya merasa lega. Di sini, Doraemon dan Nobita pun langsung mencobanya dan meminta sommelier itu untuk menyiapkan sebuah makanan. Setelah menganalisa dan menjelaskan kepada Doraemon dan Nobita, mereka pun kagum dengan penjelasannya dan membayangkan jika makanan tersebut sangat lezat. Dan saat makanan disajikan, Doraemon dan Nobita pun mencobanya. Ternyata, makanan itu justru sangat tawar dan tak berasa apapun. Nobita pun mulai panik karena tidak sesuai ekspektasi. Setelah itu, Nobita kembali mencoba sommelier itu untuk menyajikan minuman. Sommelier itu pun lagi-lagi menjelaskan dengan sangat mengagumkan. Namun, saat hidangan telah disajikan, minuman itu rasanya biasa saja. Dikarenakan waktu sudah mepet, Nobita pun mau tidak mau mengajak sommelier itu untuk bertemu Suneo dan yang lainnya. Di sini, sommelier itu menjelaskan makanan yang cocok untuk dimakan bersama, di mana mereka akan makan di ruang terbuka yang akan menyajikan suatu kenikmatan yang berbeda. Akhirnya, Nobita pun mengajak Suneo dan yang lain untuk bertemu. Nobita sempat kaget, karena sommelier Suneo juga diajak. Suneo mengatakan, jika ia mengajak sommeliernya, karena ia merasa ragu dengan sommelier milik Nobita. Saat itu,
Suneo meminta Somalianya untuk memilihkan menu yang paling enak untuk mereka. Di sini, Shizuka kembali tertarik dengan penjelasan Somalia tersebut. Namun, saat gantian Somalia yang dibawa Nobita untuk menjelaskan terkait makanan hari itu, semua orang langsung tertarik karena penjelasannya yang sangat bagus. Setelah itu, Somalia mengajak mereka semua untuk pergi ke lokasi tersebut. Mereka harus melewati sungai, hutan yang sangat rindang dan penuh dengan hewan buas. Di sini, mereka sudah merasa kelelahan. Namun tak sampai di situ, mereka harus melewati gurun pasir yang sangat panas membuat mereka semakin kelelahan. Bahkan, mereka masih harus mendaki sebuah tebing. Nobita yang sudah kelelahan pun hampir tidak kuat dan hampir jatuh. Untungnya, Suneo menggenggam tangan Nobita supaya tidak jatuh. Bahkan, Suneo dan Shizuka juga ikut membantu Nobita untuk bisa naik ke atas bukit. Giant menyemangati Nobita dan mengatakan jika Nobita harus kuat, supaya mereka bisa menikmati makanan yang enak secara bersama-sama. Berkat semangat dari mereka semua, Nobita pun kembali semangat untuk melanjutkan perjalanannya. Sedangkan Doraemon justru merasa heran karena proses untuk makan yang sangat rumit dan penuh drama. Tak lama setelah itu, mereka pun telah sampai di puncak bukit. Mereka semua pun terkesima melihat pemandangan yang sangat indah. Namun, mereka langsung terjatuh karena sudah merasa sangat lapar. Somalia kemudian bersiap untuk menyajikan makanan tersebut. Dan dengan penuh percaya diri, Somalia itu memberikan makanan tersebut. Saat mereka membukanya, Nobita kaget karena isinya hanya nasi dan minuman biasa. Lagi-lagi, Nobita masih mencela makanan tersebut. Namun, Giant, Suneo dan juga Shizuka justru langsung memakannya dan merasakan kenikmatannya. Di sini, Nobita pun menjadi penasaran dan mencobanya. Betapa terkejutnya, Nobita merasakan jika makanan tersebut sangat lezat. Somalia itu kemudian menjelaskan, jika makanan tersebut menjadi sangat lezat, karena mereka semua makan saat dalam kondisi lapar. Hal itulah yang membuat makanan apapun menjadi sangat lezat. Tak hanya makanannya, minuman yang terlihat biasa, justru akan menjadi sangat lezat dan menyejukkan, ketika mereka meminumnya saat kondisi sangat haus. Di sini, Nobita kembali meminta minuman kepada Somalia. Nobita pun meminta untuk disajikan secangkir teh. Dan siapa sangka, Nobita yang hanya meminta teh, ternyata diajak oleh Somalia untuk pergi ke kutub yang penuh dengan salju. Menurut Somalia, semakin seseorang merasa dingin, maka mereka akan merasakan kenikmatan dalam meminum teh tersebut. Mendengar hal itu, Nobita pun menyesal karena telah meminta teh kepada Somalia. Nobita pun menyesal karena telah meminta teh kepada Somalia. Dan film berakhir. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa, bantu Mimin dengan klik like, subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan video lainnya. Di sini, Giant merasa kesal karena hari itu lapangan dipakai parkir oleh sebuah mobil. Giant kesal, karena mobil tersebut menghalanginya untuk bermain. Giant pun marah-marah. Namun, Suneo dan Nobita justru merasa lega, karena akhirnya mereka pun tidak bakal kena pukulan Giant. Melainkan, ia juga kesal karena lapangan menjadi tempat parkir. Saat Nobita sampai rumah, ia bertemu dengan ayahnya yang terlihat murung. Nobita pun bertanya kepada ayahnya, mengapa ayahnya terlihat murung. Ternyata, sang ayah merasa galau, di mana hari esok, ia harus pergi bermain golf bersama temannya. Namun, ia merada kesusahan karena barang yang ia bawa terlalu berat dan besar. Melihat hal itu, Doraemon menghampiri ayah dan mengatakan kepada ayah, jika ayah harusnya tenang saja. Karena ayah memiliki Doraemon yang bisa mengeluarkan alat apa saja. Doraemon pun mengeluarkan sebuah alat yang bernama mesin pengubah poster. Di sini, Doraemon menempelkan alat itu ke barang ayah dan merubahnya menjadi poster. Ayah yang melihat hal itu pun sangat kaget dan kesal, karena barang miliknya diubah menjadi sebuah poster. Namun, Doraemon menenangkan ayah dan mengatakan jika alat itu bisa mengubahnya kembali, di mana poster tersebut cukup disemprot dengan air, dan barang itu akan kembali seperti semula. Ayah yang melihat hal itu pun menjadi sangat bahagia. Ayah meminta izin kepada Doraemon, jika ia akan meminjam alat tersebut di esok hari. Nobita yang melihat hal itu pun berencana untuk meminjam alat tersebut kepada Doraemon. Nobita ingin menggunakan alat tersebut untuk mengatur lahan parkir. Dan dengan berbagai rayuan, akhirnya,
Doraemon pun memperbolehkan Nobita untuk meminjam alat tersebut. Setelah itu, Nobita dan Doraemon pun pergi ke lapangan. Sebelumnya, Nobita memasang stiker parkir terlebih dahulu. Dan benar saja, tak lama setelah itu, datang sebuah mobil yang hendak parkir di lapangan. Nobita pun merasa sangat senang karena hal itu. Kemudian, Nobita memberi biaya parkir sebesar 10 sen. Tak lama kemudian, banyak mobil yang datang ke lokasi itu. Nobita dan Doraemon pun merasa sangat senang. Selain ia mendapat uang, ia juga akan menjagakan mobil mereka dengan sangat mudah. Di sini, Nobita pun langsung membuat mobil itu menjadi stiker dan menumpuk di suatu tempat. Setelah selesai menumpuk stiker tersebut, Doraemon dan Nobita pun pergi. Di jalan, ia melihat Suneo yang tengah menghidangkan makanan lezat. Nobita dan Doraemon pun langsung menemui Suneo. Di sini, ia hendak ikut makan bersama Suneo. Namun, Suneo marah besar karena ia sama sekali tidak mengajak Nobita. Namun, Nobita dan Doraemon bodoh amat, karena menurutnya, ia justru membantu Suneo menghabiskan makanan. Daripada makanannya tersisa begitu saja. Di sini, Doraemon memiliki ide untuk makan bersama di sebuah bukit. Doraemon dan Nobita pun langsung saja menempelkan alat pengubah poster ke makanan tersebut. Suneo yang melihat makanannya berubah menjadi poster pun menjadi sangat kacau. Namun, Doraemon menenangkan hal itu. Selain makanan, Nobita dan Doraemon juga mengubah beberapa peralatan rumah untuk mereka bawa ke bukit. Mereka pun sangat bahagia karena hendak pergi bersama-sama. Nobita kemudian berinisiatif untuk mengajak Shizuka. Saat itu, Giant datang menemui mereka dan hendak mengajak mereka bermain bersama. Namun, Nobita justru menempelkan alat pengubah poster ke diri Giant, hingga Giant pun berubah menjadi poster. Saat itu, Nobita langsung melipat poster Giant dan memasukkan poster Giant ke dalam tas. Setelah semuanya siap, Doraemon pun mengeluarkan pintu kemana saja dan mengajak semuanya pergi ke bukit. Saat sampai di lokasi, mereka pun langsung mengubah semuanya menjadi benda asli. Shizuka merasa takjub dengan alat-alat tersebut. Mereka juga telah mengeluarkan makanan mereka. Dan saat hendak siap makan, Suneo melihat satu poster yang belum dibuka. Ternyata, poster itu adalah poster Giant. Suneo yang kesal dengan Giant pun menginjak poster tersebut. Saat Suneo menginjak wajah Giant, tiba-tiba ekspresi poster Giant pun berubah menjadi kesal. Suneo pun langsung panik dan melipat poster tersebut. Nobita yang melihat Suneo memegang poster itu pun meminta poster itu dan membukanya. Nobita langsung kaget, karena poster itu adalah Giant yang terlihat tengah marah besar. Mereka semua pun merasa panik dan saling lempar poster Giant. Hingga pada saat itu, terdapat angin yang membawa terbang poster Giant sangat jauh. Nobita dan Suneo pun menjadi panik karena hal itu. Mereka merasa was-was jika Giant kembali akan menyerangnya. Tak lama kemudian, Giant pun kembali dengan perasaan marah. Tiba-tiba saja, hujan mulai turun hingga membuat Nobita merasa panik, karena ingat dengan mobil yang mereka jaga. Doraemon pun langsung mengeluarkan pintu kemana saja dan kembali ke lapangan. Saat itu, orang-orang yang telah parkir dan menitipkan mobil mereka ke Nobita dan Doraemon pun marah besar, karena mobil mereka malah ditumpuk-tumpuk. Mereka pun meminta penjelasan dari Nobita dan Doraemon terkait hal itu. Sedangkan Giant, ia tengah menunggu Nobita karena Nobita telah mengubahnya menjadi stiker dan merasa marah besar. Dan, film pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa, bantu Mimin dengan klik like, subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan video lainnya. Saat sampai di rumah, ia menengok istri dan kedua anaknya yang tengah tertidur. Setelah itu, Fujiko kembali berpikir terkait kartun yang hendak ia buat. Ia menghayal, jika ia memiliki mesin waktu dan dapat melihat karakter yang telah ia buat di masa depan. Saat itu diperlihatkan di tahun 2112, di mana tahun itu merupakan tahun kelahiran Doraemon. Di tahun tersebut terlihat jika teknologi pada saat itu sangat canggih dan juga modern. Namun tiba-tiba terdapat dua penjahat yang sedang dikejar oleh polisi waktu. Namun penjahat itu berhasil kabur berkat kekuatan dari mesin waktu. Di sisi lain, terdapat sebuah pabrik yang tengah membuat sebuah robot. Namun, pabrik tersebut terkena efek dari mesin waktu dan menjadikan aliran listrik masuk ke dalam pabrik dan mengenai satu kucing yang berwarna kuning hingga terjatuh ke bawah.
Saat kucing itu hendak dibuang, ia diselamatkan oleh robot kucing cantik. Di mana robot kuning itu bernama Doraemon, dan robot cantik itu bernama Dora Miyako. Doraemon yang telah diselamatkan oleh Dora Miyako pun berterima kasih, dan merasa tertarik dengan Dora Miyako. Di sisi lain, terdapat seorang profesor tengah menjelaskan kepada sekumpulan Doraemon. Ia mengatakan, jika mereka akan menjadi seorang pengasuh. Oleh karena itu, para Doraemon pun belajar di sekolah tersebut, dan menjalani latihan. Namun terlihat, jika Doraemon tadi tidak berbakat dan membuat sesi belajarnya kacau. Doraemon bahkan terlihat sangat ceroboh, dan selalu gagal dalam pembelajaran. Saat Doraemon bertemu dengan profesor, ia meminta maaf karena selalu kacau dalam pelajaran. Profesor pun heran, karena robot yang telah ia buat sama dan memiliki kualitas serupa. Profesor pun memutuskan untuk mengirim Doraemon ke kelas khusus. Setelah sampai di kelas khusus, Doraemon melihat banyak robot seperti dirinya dan memiliki masalah masing-masing. Selain itu, di kelas tersebut terdapat dua robot yang mirip dengan Giant dan Suneo. Di mana robot itu bernama Tsunekichi dan Jaides. Setelah Doraemon memperkenalkan diri, Dora Miyako sontak menyapa Doraemon. Ternyata, Doraemon dan Dora Miyako akan satu kelas. Melihat hal itu, Doraemon pun sangat senang sekali. Tsunekichi dan Jaides pun cemburu melihat Doraemon sudah akrab dengan Dora Miyako. Setelah jam pelajaran, Tsunekichi dan Jaides pun mengejek Doraemon karena tidak bisa menggunakan kantong ajaibnya. Di sini mereka pun kejar-kejaran, karena Tsunekichi dan Jaides hendak meminta kantong ajaib milik Doraemon. Untungnya, Dora Miyako datang dan menyelamatkan Doraemon. Singkat cerita, mereka justru menjadi akrab dan menjalani hari-hari bersama. Suatu ketika, Doraemon tengah merenung, karena esok hari akan diadakan audisi robot berbakat. Selain itu, hari tersebut merupakan hari kelulusan. Doraemon merasa sedih karena ia merasa bodoh, lambat dan tidak memiliki keahlian apa-apa. Namun Dora Miyako menenangkan Doraemon dan mengatakan jika kelebihan Doraemon adalah mau berusaha dan bersungguh-sungguh. Dora Miyako juga memberikan kue dorayaki kepada Doraemon. Di sini diketahui, jika Doraemon pun akhirnya menyukai kue dorayaki. Singkat cerita, acara pemilihan robot berbakat pun dimulai. Di sini banyak sekali robot yang menampilkan keahlian mereka. Dan saat Jaides tengah menunjukkan keahliannya dalam menyanyi, semua orang langsung kaget karena suara Jaides sangat jelek seperti Giant. Hal itu membuat Doraemon mengeluarkan alat ajaibnya dan menjadikan Jaides bernyanyi dengan sangat indah. Saat giliran Tsunekichi yang hendak maju, Tsunekichi merasa sangat gugup. Doraemon kemudian mengeluarkan alat anti gugup. Saking tenangnya, Tsunekichi sampai tertidur di atas panggung. Kemudian giliran Dora Miyako yang menampilkan keahlian menarinya. Hal itu membuat banyak orang yang hendak memilih jasa Dora Miyako. Dan yang terakhir adalah Doraemon, namun karena saking gugupnya, Doraemon justru banyak kesalahan, hingga orang-orang merasa ragu untuk memakai jasanya. Namun tiba-tiba, terdapat seorang bayi yang memilih jasa Doraemon. Hal itu membuat teman-teman Doraemon merasa ikut bahagia. Ternyata, bayi itu tidak sengaja menekan tombol tersebut, hingga akhirnya Doraemon menjadi pengasuh bayi itu. Di mana bayi itu bernama Sewashi, seorang majikan pertama Doraemon sebelum Nobita. Tak berselang lama, Doraemon datang dengan membawakan sebuah paket. Paket itu berasal dari Suneo, di mana isinya adalah selebaran foto Suneo yang tengah liburan bersama Giant dan Shizuka. Nobita sudah menduganya, karena selama ini ia selalu tidak diajak oleh Suneo. Nobita berusaha menenangkan dirinya, bahwa ia tidak menginginkan hal itu. Namun nyatanya, rasa cemburu dan iri tetap ada di dalam diri Nobita. Nobita pun menyobek surat dan menangis di hadapan Doraemon. Di sini, Doraemon menenangkan Nobita, dan mengajak Nobita untuk liburan ke pantai tersebut. Aulanya, Nobita merasa ragu, karena ia tidak bisa berenang. Namun akhirnya, Nobita tetap meminta bantuan Doraemon agar ia bisa pergi liburan ke pantai. Saat itu, Doraemon mengeluarkan seutas tali. Menurut Doraemon, tali itu akan mengamankan diri mereka dari air. Dan saat itu, Nobita mencobanya menggunakan air keran. Ternyata benar. Saat Nobita menyemprot Doraemon menggunakan keran air,
Air itu pun terhalang oleh tali tersebut. Setelah itu, Doraemon dan Nobita langsung pergi ke pantai yang dikunjungi oleh Suneo. Saat sampai di pantai, Nobita dan Doraemon pun bersenang-senang. Saat itu, mereka melihat villa Suneo. Suneo, Giant dan Shizuka pun keluar dari villa dan hendak menaiki kapal pesiar. Di sini, Suneo lagi-lagi mengolok-olok Nobita dan membuat Nobita yang tengah menguping pun merasa sangat kesal. Untungnya, Doraemon dengan cepat menenangkan Nobita supaya tidak bertindak terlalu jauh. Setelah itu, Nobita dan Doraemon pun langsung memakai tali anti-air dan masuk ke laut. Di sini, mereka pun jalan-jalan di bawah air laut tanpa harus berenang. Nobita pun menjadi sangat bahagia. Saat itu, Nobita meminta Doraemon untuk memfotonya saat sedang menyelam. Awalnya, fotonya sangat jelek dan membuat Nobita sedih. Namun, Doraemon pun mengarahkan Nobita, hingga akhirnya, Nobita pun memiliki foto menyelam yang bagus. Setelah itu, Doraemon dan Nobita pun bersenang-senang bersama. Di sisi lain, Suneo dan yang lain tengah berjalan bersama menaiki kapal pesiar. Di sana, Shizuka melihat lubang besar yang dipakai oleh Nobita dan Doraemon. Sedangkan Suneo tengah menemui saudaranya dan meminta untuk mencoba mengendarai kapal pesiar. Saat itu, saudaranya menolak karena ia takut jika Suneo berbuat ulah dan dimarahi ayah Suneo. Namun, Suneo memaksa hingga akhirnya, mau tidak mau membolehkan Suneo mengendarai kapal pesiar. Dan tak lama kemudian, kapal mereka menabrak hingga akhirnya mereka tenggelam. Nobita dan Doraemon yang tengah bersenang-senang pun melihat Suneo dan yang lain tenggelam. Doraemon kemudian berinisiatif untuk membantu mereka dengan mengeluarkan kapal kertas ajaib. Saat itu, mereka pun berhasil diselamatkan dengan kapal kertas. Saat Suneo dan kawannya sampai di tepi laut, ayah Suneo kaget karena anaknya hanya menaiki kapal kecil. Sedangkan saat itu, ayah Suneo tengah bersama wartawan yang hendak melihat kapal pesiar milik ayahnya Suneo. Tentu saja, hal itu membuat ayah Suneo marah karena kehilangan kapal pesiar yang baru saja dibelinya. Melihat hal itu, Doraemon dan Nobita pun hanya bisa tersenyum getir melihat tingkah tersebut. Dan film berakhir. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa, bantu Mimin dengan klik like, subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan video lainnya.